Ini ya teman-teman, kita ada satu set paket PLTS. Ini pesanan Bapak Andrianto dari Solo. Jadi sebelum kita kirim, nah kita jelaskan dulu set sistem yang dipesan ada apa aja. Jadi ini Pak Andrianto pesan komplit sebenarnya, cuma mau diinstal sendiri. Jadi kita siapkan ada inverter dengan kapasitas 5000 watt 48 volt smart inverter, serta untuk panel surya kita menggunakan produk Trina sebanyak 8 unit 550 WP atau di angka 4400-an watt. Kita juga siapkan komplit MPPT dan proteksinya ada di sini. Nanti kita jelaskan untuk sistem penggabungannya. Ini juga ada baterai juga, karena ini baru tahap pertama. Pak Andrianto minta untuk baterai menggunakan 1 unit dulu. Kedepannya kalau memang dirasa kebutuhannya lebih tinggi atau mau upgrade di panel surya, bisa juga tinggal menambahkan sistem baterainya. Nah, kita mau menjelaskan yang ini kapasitas inverter. Nah, ini inverter 5000 watt. Nah, seperti ini. Depan aja. Jadi ini model rak ya. Jadi nanti bisa disusun sesuai dengan kondisi baterai. Kita off terlebih dahulu semua sistem, kita matikan. Nah, untuk jalur positif, negatif serta terminal-terminalnya ini ada di bagian belakang, kita lihat kan. Jadi ini kelihatan nggak? Dari sana aja atas. Ini ya, positif negatif ada di bawah, ini terminal blok, nanti menuju ke jalur baterai dan jalur MPPT. Terus untuk output ini juga sudah kita kasih keterangan, output yang menuju ke beban rumah, dan ini adalah inputan dari jalur PLN. Oke. Untuk sistem baterai kita menggunakan ini 1 unit 48 volt 100 ampere. Jadi baterai ini daya tampungnya 4,8 kWh. Nah, ini baterai udah on, udah aktif. Jalur kabel-kabel juga kita udah konekkan ke jalur belakang. Untuk langkah pertama menghidupin sistem ini, kita aktifkan dulu soft start, berfungsi untuk soft on pertama kali agar baterai nggak protek ya, karena baterai ini ada sistem BMS-nya. On, tunggu 5-10 detik, baru kita aktifkan MCB DC utama, matikan soft start, baru switch on off kita hidupkan. Oke, kita aktifkan jalur keseluruhan inverter PLN. Di sini terdapat MCB sudah kita kasih keterangan, ada MCB PLN, inverter, soft start dan baterai. Nah, di LCD ini ada parameter macam-macam. Sudah sering kali kita jelaskan. Ini sedikit kita jelaskan ya. Di sini ada tampilan, nanti juga bisa dibaca di buku atau ini ya, panduannya. Tegangan PLN, tegangan output, sistem hybrid, tegangan batasan bawah, sama ini voltase baterai, persentase baterai, batasan ATS, watt output, bisa inverter, bisa PLN. Di sini nanti buat pembacaan load beban, dan yang pojok ini adalah daya maksimumnya. Terus yang paling bawah ini nanti trigger atau pembacaan dari jaringan PLN. Ini ada di sini on off inverter, inverter off, inverter on, EOD, over DC, adjust, AC out, auto on, idle fans, buzzer, prioritas, bisa hybrid, bisa UPS, standby on. Jadi sistem perpindahannya auto ya.
charging bisa kita setting sesuai kebutuhan. Kapasitas charging ini 1000-an watt. Charging off, temperatur charging, relay on, adjust ini untuk mengetahui voltase output yang kita inginkan. Ini di belakang kita tambahkan juga wattmeter. Ini di sini 230 volt. Terus adjust bisa kita turunkan. Nah, otomatis pembacaan di sini juga turun ya. Ini jadi 222. Di sini kita set coba di 227 volt saja. Oke. Cukup simpel. Nah, nanti indikator perpindahan ada di sini. Inverter dan PLN. Nah, untuk hasil gelombang output sendiri ini sudah sistem sinkronus. Jadi sinkron antara inputan PLN dan output inverter ini. Jadi saat berpindah sudah nggak ada persimpangan fase, nggak ada kedip dan nggak ada jeda. Kita sambung dulu untuk jalur. Ini warna kuning ini adalah gelombang output dari inverter. Terus kita akan masukkan juga gelombang output dari PLN. Bisa teman-teman lihat. Ini warna biru ini adalah inputan dari PLN. Dia labil ya gelombangnya karena itu ada kompresor aktif. Jadi pembacaan tegangan juga naik turun seperti ini. Dibalik problemnya kebalik ini. Nah, dia mencari sinkron. Nah, ini ya. Kedua gelombang antara inputan PLN sama output inverter sudah sinkron. Sekarang kita mau coba untuk cek load beban dengan menggunakan baterai. Nih, coba kita load, nanti pembacaan watt bisa teman-teman lihat di ini ya. Inverter. Nah, ini inverter berapa watt? Kamera lebih mendekat biar kelihatan buat pembacaannya. Ini 1300, 2000, 2800, tambah lagi ya 3000. Nah, ini 4200 watt. Di sini di wattmeter ini terbaca. Nah, ini udah naik lagi 5000 yang bawah. Ini ya, juga 4000 hampir 5000-an watt. Di pembacaan di sini juga akurat. Nanti saat buzzer berbunyi karena dia mendeteksi overwatt, selang 10 detik pasti sistem akan memproteksi off. Sudah untuk beban. Terus untuk jalur dari panel surya sendiri. Nah, ini kita lihatkan dari atas. Untuk panel surya sana. Ini ya, sistem MPPT. Jadi kita menggunakan MPPT kapasitas 100 ampere. Maksimum panel surya bisa di angka 5000-an WP. Tapi kita menggunakan panel surya kapasitas 550 sebanyak 8 unit. Jadi nanti main 4 seri, 2 paralel. Ini udah kita running juga, bisa teman-teman lihat. Di sini sekarang kondisi mendung ya, produksi dari panel surya cuma 2,5 ampere. Kecil. Nah, ini ya 2,5 ampere. Terus yang bawahnya kita juga siapkan juga untuk panel kontrol. Jadi ada, ini kita buka aja.
Di sini, nah ini tinggal besok konek-konek sendiri ya Mas. Jadi ini jumper-jumper, kabel-kabel sudah kita siapkan. Nanti kita main narik 2 kabel dari panel surya. Tiap 4 seri nanti masuk ke sini, PG ini, terus masuk ke yang negatif, jadi satu negatif di sini. Terus masing-masing yang positif masuk ke ini. Jalur fuse atau sikring. Di sini terdapat juga MCB DC baterai, MCB dari panel surya, sikring, serta ini ya sistem proteksi. Jadi saat terkena lonjakan tegangan yang disebabkan sambaran petir, pasti sistem ini akan hubung singkat short, terus fuse yang ada di sini dia akan memproteksi putus sehingga lonjakan tegangan tidak sampai ke mesin MPPT maupun mesin inverter. Seperti itu tadi ya teman-teman untuk penjelasan sistem PLTS yang diminta. Jadi besok kalau ada kesulitan dalam instalasi, nah kita juga tetap membantu untuk proses instalasi agar berjalan dengan normal. Terus untuk inverter sendiri ini tetap kita menggunakan tipe low frekuensi. Kita lihatkan untuk dalemannya seperti ini. Nah, jadi tipe low frekuensi itu menggunakan trafo toroid serta modul-modul inverter ada di bawah sana. Ya, dari sini. Nah, ini untuk modul inverter di bawah ini menggunakan 24 MOSFET. Ini trafo kapasitas 5000 watt. Jadi bukan sekedar hanya untuk menghemat tagihan PLN, namun sistem PLTS ini dia bisa bekerja tanpa jaringan PLN ya. Fungsi dari PLN sendiri hanya untuk backup di saat kondisi PLTS tidak mampu, baru dia akan berpindah ke PLN. Nah, seperti halnya di tempat kita ini, hari-hariannya kita menggunakan sistem PLTS. Nah, jadi untuk seluruh produksi yang ada di bengkel, baik produksi trafo, produksi inverter, perakitan, serta admin-admin, nah kita menggunakan energi dari panel surya. Nah, kebetulan ini kondisi PLN sedang padam. Buat teman-teman yang ingin paket seperti ini atau ingin konsultasi, bertanya-tanya terkait harga atau spek sesuai yang dibutuhkan, bisa langsung hubungi nomor tim kita ya, ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.